Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Fir'aun menggauli iblis yang menyamar sebagai Aisyah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kisah Fir'aun yang menggauli iblis yang menyamar sebagai Aisyah binti Nusahim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan Rasulullah SAW. Aisyah adalah ibu angkat Nabi Musa sekaligus istri dari Fir'aun. Aisyah lah yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan ibu kandungnya di sungai. Kisah ini bermula ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya dan ingin mencari istri baru. Pada suatu hari, Fir'aun memerintahkan kepada salah seseorang menterinya bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan yang bernama Aisyah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, tapi lamaran Fir'aun ditolak oleh Aisyah karena ia tahu bahwa Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Fir'aun pun marah lalu mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Aisyah. Mereka pun dipenjara dan disiksa. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun yang merasa bisa melakukan apa saja tak mampu mendapatkan hati dari Aisyah. Fir'aun pun memaksa Aisyah untuk menikah dengannya, padahal Aisyah sudah menolaknya dengan tegas. Aisyah tak sudi dinikahi Fir'aun karena ia raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun lalu mengancam untuk membunuh orang tua dari Aisyah hingga membuatnya harus menikah dengan Fir'aun. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Aisyah binti Nusahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman, khususnya kaum wanita atau kaum muslimin. Meski berstatus istri Raja Mesir yang kafir, namun Aisyah memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran. Dalam sebuah kisah disebutkan ketika malam pertama saat Fir'aun ingin menggauli istrinya, saat itu datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Aisyah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, setiap kali Fir'aun menggauli istrinya itu bukanlah sosok Aisyah, karena kemuliaan sudah dijaga oleh Allah agar kesuciannya tidak disentuh oleh penguasa yang zalim. Aisyah secara diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Aisyah juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun
karena mengaku Tuhan yang wajib disembah. Aisyah menyembunyikan keimanannya mereka karena khawatir apabila suaminya tahu maka nyawanya akan terancam seperti Masitoh tukang sihir putrinya Fir'aun. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masitoh juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun hingga pada akhirnya ia digoreng hidup-hidup bersama semua anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Aisyah tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya yang tega menggoreng hidup-hidup Masitoh dan semua anak-anaknya. Ia pun marah besar kepada suaminya Fir'aun dan lantas mendatangi Fir'aun. "Celakalah engkau wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala," kata Aisyah. Fir'aun terkejut mendengar istrinya menyebut nama Allah persis seperti yang dikatakan Masitoh. Fir'aun pun marah kemudian meminta Aisyah menarik kata-katanya kembali, tapi Aisyah tidak menurutinya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun pun marah kemudian meminta Aisyah kembali menarik kata-katanya, tetapi Aisyah tidak menurutinya. Akhirnya Fir'aun pun semakin marah mendengar perkataan Aisyah hingga ia mengusirnya. Keesokan harinya Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan bertanya pendapat mereka tentang Aisyah binti Muzahim. Mereka menjawab dengan pujian-pujian karena Aisyah dikenal sebagai seorang wanita yang baik. Fir'aun berkata bahwa Aisyah telah menyembah Tuhan selain dirinya, maka pejabat-pejabat Mesir itu meminta Aisyah harus dibunuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Aisyah ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu, kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Aisyah ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir. Fir'aun berprasangka bahwa Aisyah pasti akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya. Selama Aisyah ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya lalu memegang tangan Aisyah. Nabi Musa alaihissalam kemudian membisikkan di telinga ibu angkatnya bahwa Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepada Aisyah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun kembali mendatangi Aisyah bersama pasukan kerajaan, lalu bertanya, siapa yang patut disembah, apakah Allah atau dirinya? Namun karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menanamkan keimanan di hati Aisyah, lalu ia menjawab, tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Fir'aun yang murka lalu menyiksa Aisyah dengan memukulnya secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah terik matahari. Sambil dipukuli, Aisyah dipaksa murtad, namun ia tetap menolak sampai-sampai pakaiannya terlepas, sebagian karena siksaan Fir'aun. Aisyah tidak merasakan rasa sakit, malah tersenyum dan tertawa ketika disiksa oleh Fir'aun. Fir'aun yang sangat marah karena Aisyah tetap tidak mengikuti perintahnya, akhirnya memutuskan membunuh Aisyah binti Muzahim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah yang mengetahui ajalnya sudah dekat lalu mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah meminta untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Allah Subhanahu wa ta'ala pun langsung mengabulkan doanya.
sahabat yang beriman dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan istana yang diminta Aisyah hingga ia benar-benar bisa melihat istana tersebut lalu tersenyum. Fir'aun yang heran melihat Aisyah lalu berkata bahwa istrinya itu semakin gila sementara ia sedang diasap. Aisyah binti Muzahim pun dibunuh oleh Fir'aun beberapa saat setelah ia melihat istana untuknya di surga. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah yang bisa saya ceritakan pada kesempatan ini tentang kisah Fir'aun yang menggauli iblis yang menyamar sebagai Aisyah. Semoga apa yang saya sampaikan pada kisah singkat ini bisa kita ambil hikmahnya dan menjadikan sebuah pembelajaran. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video kisah ini, karena perlu kita ketahui bahwa kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar mendapatkan notifikasi tentang cerita-cerita kisah Islam dan sejarah-sejarah Islam. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah seru selanjutnya.